Yang namanya mitra aktif itu secara pengertian namanya Allah itu mitra yang berkontribusi dana juga berkontribusi sebagai pengelola usaha. Nah, setelah dibedah lagi ternyata mitra aktif itu dikategorikan lagi dalam pencatatannya dipisah lagi. Pencatatan untuk mitra aktif sebagai pemodal musyarakah dan pencatatan untuk mitra aktif sebagai pengelola. Jadi dipisah lagi, tidak bisa disatukan ya. Ini kan udah jelas sini. Itu karakteristik musyarakah itu kan ada 5 kalau kita disimpelkan, disederhanakan. Yaitu 1 adanya kerjasama 2 orang atau lebih, minimal 2 orang atau lebih ya. Kedua, masing-masing pihak itu kontribusi dana ya. Itu. Ketiga, jika untung dibagi berdasarkan porsi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Jika rugi dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Dan kelima itu karakteristik masa itu ada usahanya, ya, ada yang diusahakannya, ada proyeknya itu. Itu ciri daripada musyarakah. Sekali lagi, terdiri dari 2 orang atau lebih, ya, 2 pihak atau 3 pihak, ya. Kemudian ada proyek usaha, kemudian ketiganya masing-masing pihak kontribusi dana dan kontribusi pengelola usaha. Keempatnya jika untung dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, dan kelima jika rugi dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Ya, itu karakteristik musyarakah. Jadi jangan lupa. Ya. Nah, dalam akuntansi mitra aktif ini akan dibahas terlebih dahulu akuntansi mitra aktif sebagai pemilik dana atau penyetor modal. Sedangkan akuntansi mitra aktif sebagai pengelola akan dibahas dalam bab berikutnya. Beberapa hal yang dibahas dalam akuntansi mitra aktif sebagai penyetor modal adalah 1. Akuntansi yang terkait pada saat akad musyarakah. Kedua, akuntansi yang terkait selama akad musyarakah berlangsung. Ketiga, akuntansi yang terkait dengan pembagian hasil usaha. Dan keempat, akuntansi yang terkait pada akhir akad musyarakah. Jadi jurnalnya sederhana sekali, hanya ada 4 transaksi. Transaksi pada saat akad musyarakah, transaksi selagi hasil usaha, dan transaksi pada akhir akad musyarakah. Jadi hanya 4 transaksi jurnalnya. Jadi mitra aktif dari sisi pengelola, dari sisi penyetor modal atau pemiliknya itu kegiatan transaksi jurnal hanya 4 poin tadi. Transaksi yang terkait dengan yaitu pada saat akad musyarakah, selama akad musyarakah, pada saat pembagian hasil usaha, dan pada saat akhir akad musyarakah. Ya. Oke. Nah, ini adalah akun-akun mitra aktif ya, dari akun-akun untuk laporan neraca ya, atau posisi keuangan. Nah, akun-akunnya hanya ada 3: investasi musyarakah, selisih penilaian aset musyarakah, kemudian akumulasi penurunan nilai atau penyusutan aset musyarakah. Jadi akunnya hanya ada 3 untuk posisi neraca. Nah, apa? Investasi musyarakah itu akun ini dipergunakan untuk mencatat modal musyarakah yang disisihkan ya, oleh mitra aktif untuk kerjasama proyek musyarakah, baik modal kas dan modal non kas. Akun ini didebit ya, pada saat penyerahan modal musyarakah dalam kerjasama musyarakah, baik modal kas sebesar penyerahan maupun non kas sebesar nilai wajar saat penyerahan. Akun ini dikredit pada saat pengembalian modal musyarakah pada mitra aktif. Gitu. Sedangkan yang kedua adalah selisih penilaian aset musyarakah. Dan ketiga, akumulasi penurunan nilai atau penyusutan aset musyarakah. Ya. Saya sampai di sini yang tanyakan dulu.
Yang mau nanya dulu sebelum lanjut? Mari kita lanjut. Nah, akun selisih penilaian aset musyarakah itu akun ini dipergunakan untuk mencatat selisih lebih antara nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan dengan nilai tercatat atau nilai buku untuk penyerahan modal non-kas musyarakah yang dilakukan oleh mitra aktif. Akun ini dikredit saat penyerahan modal non-kas musyarakah dan didebit pada saat dilakukan amortisasi selisih penilaian modal non-kas musyarakah tersebut. Sedangkan akun akumulasi penurunan nilai atau penyusutan aset musyarakah adalah akun ini dipergunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan atau penurunan nilai modal musyarakah non-kas atau aset milik mitra aktif pemilik modal yang dipergunakan sebagai modal musyarakah yang telah disepakati pada awal akad untuk dikembalikan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra aktif pemilik dana. Akun ini dikredit saat dibentuk penyusutan yang dilakukan dan didebit pada saat diterima kembali modal musyarakah non-kas. Nah, itu adalah akun-akun dari sisi neracanya. Nah, selanjutnya akun-akun untuk laporan laba rugi. Di sini ada 6 akun. Ada akun keuntungan penyisihan aset musyarakah, ada akun kerugian penyisihan aset musyarakah, 4, ketiga kerugian investasi musyarakah, keempat akun pendapatan bagi hasil musyarakah, kelima akun beban akan musyarakah, keenam akun beban penyusutan atau penurunan aset musyarakah. Ya. Nah, kita bahas satu persatu akun-akun dari laporan laba rugi itu maksud pengertiannya masing-masing. Sekarang keuntungan penyisihan aset musyarakah. Nah, ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan keuntungan, ya. Selisih penilaian modal non-kas musyarakah, yaitu nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai tercatat. Jadi misalnya kalau kita aktif menyerahkan modal dalam bentuk non-kas berupa mesin misalnya. Nilai mesin itu nilai wajarnya itu 30 juta. Ternyata nilai tercatat itu cuma 25 juta. Nah, itu ada selisih nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat. Ya. Dan nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai saat tercatat atau nilai buku. Maka jumlahnya pakai ini, ya, keuntungan penyisihan aset musyarakah. Akun ini dikredit saat pengakuan keuntungan yang dilakukan dan diperhitungkan sebagai penambahan hasil investasi musyarakah. Kedua adalah akun kerugian penyisihan aset musyarakah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pengakuan kerugian yang terjadi atas selisih penilaian modal non-kas musyarakah, yaitu jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, nilai buku modal non-kas musyarakah yang diserahkan. Akun ini didebit saat pengakuan keuntungan yang dilakukan dan diperhitungkan sebagai pengurang hasil investasi musyarakah. Nah, akun ini adalah akun untuk mencatat pengakuan keuntungan. Ketiga, kerugian investasi musyarakah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian mitra pasif dalam pengelolaan musyarakah. Akun ini didebit pada saat timbul kerugian dan dikredit pada saat dipindahkan ke pendapatan usaha utama. Gitu. Ya. Keempat adalah akun pendapatan bagi hasil musyarakah.
Nah, akun ini pastinya adalah untuk mencatat ketika mendapat keuntungan. Ya. Akun ini dikredit pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil musyarakah dan didebit pada saat dipindahkan ke pendapatan usaha utama. Ya. Oke, kelima, beban akan musyarakah. Nah, akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan akan musyarakah. Akun ini didebit pada saat pengakuan beban akan musyarakah dan dikredit pada saat dipindahkan ke laba rugi pada saat tutup buku akhir tahun. Terakhir adalah beban penyusutan atau beban penurunan aset musyarakah. Nah, akun ini dipergunakan untuk mencatat kerugian yang timbul akibat penurunan aset musyarakah setelah dimulai usaha sebagai akibat penyusutan yang dilakukan. Akun ini disajikan sebagai pengurangan pendapatan bagi hasil musyarakah. Jika modal non-kas barang musyarakah diperjanjikan di awal akan dikembalikan kepada pemilik dana, maka penyusutan akan menjadi beban mitra aktif pemilik modal. Sehingga nisbah untuk pemilik dana lebih besar. Jika modal non-kas atau barang musyarakah diperjanjikan di awal untuk tidak dikembalikan kepada pemilik dana, maka penyusutan dihitung oleh pengelola usaha dan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha pada mitra aktif pengelola usaha. Nah, itu contoh akun-akun untuk laporan laba rugi ya untuk mitra aktif. Sampai di sini yang tanyakan dulu. Gimana ditanyakan dulu sampai hari ini? Sampai sini cukup. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Nah, untuk lebih kita paham lagi ya tentang jurnal daripada mitra aktif ini, ada contoh kasus yang harus dikerjakan sama kalian nanti di rumah ya. Nah, contoh kasusnya nanti saya share ya. Itu tentang aplikasi masyarakat mitra aktif. Nanti di situ ada soalnya, kemudian ada jawabannya gitu ya. Tapi nanti jawabannya coba dulu sendiri. Kalau nggak bisa kita bahas sama-sama. Nah, Deadline-nya kapan, Pak? deadline-nya minggu depan. Nah, untuk sebagai tambahan dulu ya supaya tidak banyak mencatat ya. Ini saya ada contoh soal ya, ilustrasi gitu. Modal usaha misalnya di ini mau didikte apa mau di-share di WA nanti di WA aja ya saya nanti ya. Ya, Pak, di WA aja. Ambil aja ya. Sementara ini nanti dicoba dulu sama kalian dan teman-teman sampai ada hasilnya sampai kejawab. Nanti kita dibahas ya bareng-bareng apakah jawaban teman-teman ini sama teman-temannya sama kalian teman-teman semua tuh apa sama atau beda atau sama nggak apa-apa beda nggak apa-apa tapi yang penting terjawab dulu nanti kita bahas mana yang benarnya gitu ya jangan khawatir yang penting nanti akun-akun yang tadi kita pahami di mana di debit di mana kredit gitu ya itu yang penting sama jurnal-jurnalnya kan tadi cuma ada berapa sederhana kan kalau ini hanya ada 4 jurnal karena ini pada saat akan musyarakah pada saat akan musyarakah berlangsung, pada saat pembagian hasil usaha dan pada saat akan berakhir itu aja. Ya. Tinggal kalian tuh dipahami akunnya tadi. Di debit itu pada saat kapan, di kredit pada saat kapan. Terus nanti dilihat soalnya dulu bagaimana ya. Saya kira karena hari ini harus banyak latihan ya. Kalau akuntansi harus banyak latihan, kalau teori itu kan bisa dibaca ya. Untuk teori sampai di sini dulu ya. Nanti sisanya saya share di WA soal dan tugasnya ya. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini sebelum di close?
Cukup, Pak. Cukup? Nah, kalau cukup ya udah. Kita close dulu. Sebelum di close kita foto bareng dulu ya. Kalau fotonya di on cam dulu ya semua ya. Cuman sebentar kok, nggak lama. Belum semua. Yang belum tuh Miratul, Julia, Anes, Iriani, Anili, Nila Aisyah, Agnes Monica ada di sini ikutan juga. Oke. Yang lainnya belum nih, belum pada ons. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masih belum juga. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mulai foto ya, karena yang lain masih tidak on cam, apa adanya dulu. Ya. Semuanya senyum. Ya, biar besok dapat duit kalau nggak senyum. 1, 2, 3. Oke, udah cukup ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu yang depan dan coba tugasnya diselesaikan sendiri dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.